Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Selalu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk kembali bertemu dalam rangka bertafaqquh fid din. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan usaha kita dalam bertafaqquh fid din ini menjadi pemberat amalan timbangan kebaikan nanti kita kelak di akhirat bersama Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sebelum kita masuk pada materi pembahasan kita, maka di sini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, Kayaknya besok kepada diganti. teman-teman, kepada ibu-ibu sekalian, bahwasanya kita sekarang ya masih berada dalam hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masih berada dalam ya hari yang ketujuh dari bulan Dzulhijjah, yang dimana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang memiliki ya keutamaan khusus di sisi Allah Azza wa Jal, memiliki kecintaan khusus yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada hari-hari tersebut, ya, yang dimana setiap amalan yang kita lakukan ini menjadi amat dan sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga mari kita sama-sama di sisa-sisa waktu yang tersisa, kita meningkatkan kembali ketakwaan kita, ya, kita meningkatkan kembali takarrub kita kepada Allah, ya, kebaikan yang kita sebarkan kepada orang lain. Kemudian di hari-hari ini pula ya adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, salat-salat kita, ya, baik yang fardu maupun yang nawafil, yang sunnah, begitu juga dengan zikir, ya, tilawah, ya. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang pada intinya akan kembali kepada maslahat diri kita masing-masing insyaallah tabaraka wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah azza wa jal dalam sahihnya, tapi dalam periwayatan ini kita bawakan dari jalur Abu Dawud dalam sunannya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang dimana beramal saleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan, yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amalan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, paling dicintai oleh Allah, paling disukai sama Allah. Sampai-sampai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mereka bertanya kepada Rasulullah, wal jihadu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sampai amalan jihad tidak bisa mengalahkan kemuliaan dan kebesaran amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kenapa mereka bertanya seperti ini? Karena yang mereka tahu, ya para sahabat, mereka pahami amalan yang tertinggi dalam Islam itu adalah jihad. Ya, adalah jihad fisabilillah. Ketika Nabi menyebutkan ada amalan yang lain yang dimana itu lebih dicintai oleh Allah, itu mengundang rasa penasaran mereka hingga mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan jihad juga kalah ya dalam bab ini? Ya, apakah amalan jihad juga tersaingi oleh amalan yang dilakukan ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walal jihad fi sabilillah. Sampai-sampai jihad fisabilillah pun tidak bisa menyaingi amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang dapat kita lakukan, ya, banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan. Semuanya itu terbuka ya di hadapan kita, tinggal kitanya mau melakukan atau tidak. Ya, sekarang ini Masya Allah di masa-masa pandemi yang semakin banyak sekali berita-berita yang memberitahu kita bahwasanya si fulana ya yang dulu kita kenal, yang mungkin sempat kita dengar namanya, satu persatu orang-orang yang kita kenal itu satu persatu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa saat ini. Berarti
kita oleh Allah Azza wa Jalla masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk beribadah lebih. Terutama kita bisa merasakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak boleh disia-siakan jamaah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, kalau misalnya kita memiliki harta, infakkan harta terbaik kita di hari-hari ini. Kalau kita memiliki waktu yang kosong, bacalah Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sholatlah dengan sholat-sholat yang panjang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ya, sehingga amalan yang kita lakukan di hari-hari ini itu bisa bernilai berlipat kali ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua kembalinya sekali lagi akan kembali kepada maslahat diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian, kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang dia keluar, ya. Jadi amalan jihad itu tersaingi. Hanya saja ya ada satu amalan jihad yang tidak bisa tersaingi. Kapan itu? Ketika seseorang itu keluar berjihad dengan nyawanya, dengan hartanya, kemudian hartanya habis tidak tersisa sedikit pun di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi yang dikecualikan ini barulah amalan tersebut ini lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan 10 amalan dibandingkan dengan amalan dilakukan dalam 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Lalu ya saking mulianya 10 hari pertama ini menyebabkan para ulama khilaf. Saking mulianya beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menyebabkan para ahli ilm berbeda pendapat, bersilang pendapat. Ada yang mengatakan uh, yang lebih afdal, yang lebih utama adalah beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ada yang berpendapat, oh tidak, 10 hari akhir bulan Ramadan itu lebih afdal untuk beramal di hari-hari tersebut. Sehingga para ulama muhaqqiqin, diantaranya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah azza wa jalla dalam kitabnya Zadul Ma'ad, mengatakan, ya, beliau katakan bahwasanya untuk menggabungkan antara ya keutamaan yang ada pada bulan Dzulhijjah di awal 10 pertama dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang 10 hari akhir ya pada bulan Ramadan, beliau katakan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu lebih mulia dibandingkan 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah kalau ditinjau dari waktu malamnya. Sedangkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia dibandingkan 10 hari akhir pada bulan Ramadan, lebih mulia ya itu kalau ditinjau dari waktu siangnya. Jadi kalau waktu siang lebih unggul 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, kalau waktu malamnya maka lebih unggul 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Intinya semua adalah kebaikan di balik kebaikan yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian terakhir ya ada suatu amalan yang menjadi sebuah syariat, yang menjadi sebuah sunnah yang banyak sekali kaum muslimin ya dari kita bahkan lalai akan sunnah tersebut atau syariat itu. Jadi semenjak kita masuk ke dalam 1 Dzulhijjah sampai nanti akhir ayam at-tasyrik, hari-hari tasyrik yaitu 13 Dzulhijjah, itu ada sebuah syariat yang disyariatkan dalam agama kita yaitu bertakbir. Dan takbir itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya takbir mutlak, ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak ini, ya, takbir mutlak ini adalah takbir yang didengungkan, ya, oleh laki-laki dengan mengangkat suara, dengan mengeraskan suara. Sedangkan kaum wanita dengan melirihkan suaranya, ya, tidak usah diangkat tapi dilirihkan. Nah, mereka mendengungkan atau mengumandangkan takbir ini dimanapun mereka berada. Ya, ketika di rumah memandangkan takbir, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika keluar rumah, berjalan kaki, dia angkat suaranya, tidak perlu malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Naik mobil, naik motor, di pasar, ya, itu semua kita kumandangkan takbir. Sunnahnya seperti itu di hari-hari ini. Jadi takbir mutlak adalah takbir yang dikumandangkan tanpa ada batasan waktu, tanpa ada ikatan kondisi tertentu, tidak.
Ini dari 1 sampai 13 Zulhijjah. Berbeda dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad dia terikat dengan waktu. Sehingga takbir muqayyad itu ya dia dikumandangkan setiap selesai sholat berjamaah. Ya, sholat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika selesai jamaah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan mulai takbir mutlak? Takbir mutlak dari 1 sampai 13 Zulhijjah. Kalau takbir muqayyad ini mulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 9 Zulhijjah dimulainya di waktu subuh. Ya, selesai sholat subuh, langsung bertakbir dengan takbir muqayyad. Kemudian ini berlangsung sampai waktu asar, ya. Ini takbir muqayyad yang terakhir, waktu asar di tanggal 13 Zulhijjah. Maghribnya enggak, karena sudah masuk ke tanggal 14. Taib. Di dalam permasalahan takbir muqayyad atau takbir mutlak sekalipun, ya, kita sebagai seorang muslim tidak perlu malu untuk memandangkan takbir-takbir tersebut karena ini adalah syiar kita, ya. Orang-orang kafir, ya, mereka memakai syiar-syiar mereka di tempat-tempat umum dan itu mereka tidak malu sama sekali, ya. Orang-orang fasik mereka menyanyi, ya, dengan nyanyian-nyanyian jahiliyah, nyanyian-nyanyian yang fasik, dan mereka tidak malu sama sekali. Orang-orang zalim meninggikan dan menguatkan suara mereka dengan ya perkataan-perkataan yang zalim, tapi mereka tidak malu sama sekali. Nah, ini ada syariat yang kita disunahkan untuk melakukannya di tempat-tempat umum, mengeraskan suara kita. Kita tidak perlu untuk malu melakukannya. Kenapa? Karena ini adalah syariat kita. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang telah Allah ridhoi. Kalau seandainya kita bertakbir, lalu kemudian ada orang yang mendengar, lalu ia ikut bertakbir pula, maka itu menjadi amal yang ya kita mendapat transferan dari orang tersebut, ya. Dapat pahala gratis. Orang tahu tentang hukum ini. Disunahkannya untuk bertakbir secara takbir mutlak. Ini kita mendapatkan pahala, ya. Sehingga di sini ikhwati fillah ya azani Allah wa iyyakum, bahkan sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi diantaranya adalah Abdullah bin Umar, begitu juga dengan Abu Hurairah, mereka sengaja masuk ke pasar-pasar untuk apa? Untuk bertakbir. Hanya sekedar untuk bertakbir, mengingatkan kaum muslimin untuk bertakbir. Akhirnya kaum muslimin pun yang ada di pasar-pasar ikut bertakbir dengan takbir dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Itu ya yang harus kita pahami bersama, bahwasanya di hari-hari ini kita disunahkan untuk melakukan takbir, baik itu takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yang dimana kita masih berkutat dalam permasalahan al-asl ats-tsalits, yaitu landasan yang ketiga, bagaimana seorang hamba mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tentang Nabi Muhammad itu sendiri sudah habis dalam beberapa pertemuan yang lalu. Kita sekarang berada di ujung pembahasan dalam kitab ini, yang dimana pembahasan terakhir kita adalah berkaitan dengan ya taghut, sesembahan selain Allah. Sembahan selain Allah. Taib, taghut sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini At-Tamimi, bahwasanya ya taghut itu banyak sekali macam-macamnya, tetapi ya pembesar-pembesar taghut itu sendiri ada lima. Ada lima pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin taghut sesembahan selain Allah itu ada lima. Yang pertama adalah iblis, laknatullahi alaihi. Kemudian orang yang disembah dan dia ridho, ya. Orang kemudian yang ketiga adalah orang yang menyerukan manusia untuk beribadah kepada dirinya. Kemudian orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebentar, maaf.
Baik. Berkaitan dengan permasalahan ini, pada pertemuan yang lalu terakhir kita membaca beberapa ayat ya yang ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60 sampai ke-65. Ayat ini menjadi landasan atau fondasi di dalam berhukum ya, kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat agung, sangat mulia ya, perlu untuk kita hayati, perlu untuk kita tadabburi ya, untuk kita baca ya, di mana ayat-ayat ini Allah Tabaraka wa taala bukan hanya berbicara atau berfirman atau menceritakan orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mengikuti hukumnya Allah. Tapi juga Allah Tabaraka wa taala menceritakan tentang bagaimana orang munafik yang keluar menentang hukum-hukum Allah. Allah juga ya bercerita dalam ayat-ayat ini bagaimana seseorang yang mereka mengaku dan mengklaim sebagai orang yang beriman, kemudian keimanan mereka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi pembahasan pada ayat-ayat yang suci ini. Tapi sedikit kita ulangi tentang ayat-ayat ini. Di ayat yang ke-60 Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudillahum dhalalan ba'idah." Baik, kita fokus di ayat ini dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya pelan-pelan ya. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengklaim, yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan diturunkan sebelum. Maknanya apa ini? Maknanya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, adalah Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang mengklaim dirinya bahwasanya mereka beriman kepada Al-Quran, ya, tapi ada satu kondisi yang menafikan ucapan atau klaim yang mereka klaim. Apa itu? Yuriduna yatahakamu ila tagut. Mereka sangat berkeinginan untuk berhakim kepada tagut. Berhukum kepada tagut. Tagut ini tadi apa? Sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah. Sembahan ini bisa yang ditaati, yang diikuti, ya, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi ada hukumnya Allah, tapi mereka tidak mau hukumnya Allah. Mereka berbelok memilih hukum selain Allah, yaitu hukumnya tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bi, sedangkan mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada tagut. Ya, selalu kita bahas dalam surat An-Nahl ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut." Telah kami utus di setiap umat seorang rasul hanya untuk menyerukan. Jadi ini inti dakwah para rasul. Sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jadi Allah ingin ya dalam beribadah manusia semuanya hanya menyembah Allah, hanya mengikuti Allah, hanya taat sama Allah. Sedangkan yang lainnya ya itu disebut sebagai ilah-ilah ya, tandingan-tandingan selain Allah yang tidak boleh kita sembah, yang tidak boleh kita ikuti, yang tidak boleh kita taati selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, sedangkan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Jadi dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala ya seakan memberikan isyarat kepada kita bahwasanya orang-orang yang condong untuk berhukum kepada hukum selain Allah, mereka adalah orang-orang yang sedang disesatkan oleh syaitan. Dan apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan, ini adalah kesesatan yang jauh. Yang kalau diurut-urutkan, maka sumbernya adalah dari ya perbuatan syaitan. Di dalam ayat ini, ikhwati fillah ya'azani Allah wa iyyakum, sambil disimak juga di halaman 278 ya di situ. Allah memberikan beberapa ciri orang-orang yang mengaku beriman, padahal mereka adalah orang-orang munafik sebagai berikut. Nah, di sini ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada orang yang keimanan mereka itu hanya sekedar sampai di lisan saja, ya, hanya sekedar mengklaim, mengaku saya orang yang beriman, ya. Tapi dalam ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka sebagai orang-orang munafikin. Nah, ini kalau sudah berkaitan atau membahas tentang orang-orang munafik, ini merupakan materi yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, sangat urgen sekali untuk kita pelajari. Kenapa? Agar kita tidak ya
memiliki ciri-ciri orang munafik. Yang pertama ya disebutkan di sini, mereka selalu cenderung berhakim kepada tauhid, yaitu setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan putusan Rasulnya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai hukum tauhid. Jadi hukum tandingan hukumnya Allah itu disebut hukum tauhid. Karena setiap yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya termasuk tughyan. Tughyan ini apa? Melampaui batas. Dan pelanggaran terhadap hukum yang seharusnya dijadikan sumber dari segala sumber hukum, yaitu hukum Allah. Jadi seharusnya semua manusia di atas muka bumi ini mereka berhukum dengan sumber yang sama, yaitu hukumnya Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan hukum-hukum yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, "Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, namanya menciptakan dan memerintah itu hanyalah haknya Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya yang berhak untuk menciptakan itu hanya Allah. Yang berhak untuk memerintah itu hanya Allah. Tidak boleh ada ilah lain yang memerintah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang terkandung dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-60. Kemudian berikutnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududah. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, mereka ini siapa? Orang-orang yang tadi mengklaim beriman kepada Al-Quran, ya. Ketika dikatakan kepada mereka, marilah kita rujuk, ya, kita tunduk kepada hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ayolah kita rujuk kepada hukumnya Allah. Mari kita ya berhukum dengan hukumnya Allah. Kemarilah. Wa ila Rasul, begitu juga ayolah kita ya rujuk kembali kepada hukumnya Rasulullah. Kata Allah Azza wa Jalla, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududah. Maka niscaya di saat itu pula kamu akan melihat orang-orang munafikin menghalang-halangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati dirimu. Jadi ini memang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Setiap orang yang mengajak manusia untuk berhukum kepada hukumnya Allah, pasti akan ada orang-orang yang menghalangi orang lain dari diri para penyeru dakwah itu. Ya, itu pasti. Karena ini Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan dalam Al-Qur'an, pasti terjadi. Dan Allah sebut orang-orang itu sebagai orang-orang munafikin. Jadi orang yang kemudian kalau ada orang, ayo kita kembali kepada hukumnya Allah, ayo kita kembali kepada syariatnya Allah, ayo kita kembali kepada sunnah Rasulullah. Ketika ada orang yang menghalangi orang lain untuk ikut dengan penyeru tersebut, ketahuilah itu vonis Allah Azza wa Jalla kepadanya, dia adalah orang munafik. Baik. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di poin yang kedua, jika diajak kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, mereka menghalang-halangi dan berpaling darinya. Ya, jadi mereka sendiri tidak mau untuk berhukum dengan hukumnya Allah, tapi tidak cukup sampai di situ tuh. Ya, masih mending kalau diri mereka sendiri nggak mau, kemudian mereka pergi gitu kan. Ya, mereka akan berusaha sekuat tenaga menghalang-halangi seluruh manusia agar tidak ada yang mengikuti hukumnya Allah. Baik, kemudian dalam ayat berikutnya ya. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Ini persis sekali dengan orang-orang munafikin zaman sekarang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafikin tersebut, ditimpa suatu musibah. Ya, ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Ya. Jadi maknanya apa? Mereka menolak hukum Allah. Mereka menghalang-halangi manusia dari orang-orang yang menyerukan kepada hukum Allah. Ketika hukum mereka sendiri yang mereka buat itu dijalankan, endingnya ternyata terjadi musibah, terjadi masalah, ya, disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? Kemudian mereka akan datang kepadamu sambil bersumpah,
In aradna illa ihsanan wa taufiq. Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyesalan yang baik dan perdamaian yang sempurna. Maksudnya, kami melakukan ini semua untuk kebaikan kita bersama. Ya. Kami melakukan ini semua ya untuk agar ya semua orang mendapatkan maslahat yang baik di dunia. Jadi yang mereka lukan dari semua ya, usaha dalam menghalangi syariat Islam, mereka katakan kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan untuk kita semua. Ya, jadi ini hujah yang diutarakan oleh orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala dari dulu sejak dulu sudah mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang munafikin dalam menghalangi orang-orang beriman untuk berhukum dengan hukum Allah, itu mereka tidak dengan tangan kosong, mereka penuh dengan syubhat. Mereka penuh dengan ya ilmu-ilmu yang sesat, syubhat-syubhat yang menyesatkan. Yang kalau seandainya seorang mukmin itu tidak memiliki keteguhan dalam tauhidnya, maka dia akan terbawa, ya. Maka dia bisa saja ya ngikut dengan orang-orang munafikin tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena mereka pintar bersilat lidah. Orang-orang munafikin itu pandai bersilat lidah. Mereka katakan ya, ketika baru terjadi musibah baru mereka katakan kita tidak melakukan kecuali apa yang menjadikan ya kita selamat. Kita hanya menginginkan kebaikan untuk bersama. Itu ya, itu yang diucapkan oleh orang-orang munafikin. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Kata Allah Azza wa Jalla, ketika orang-orang munafikin beralasan atau berhujah dengan alasan yang batil itu, Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakan kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Apa maknanya ini? Maknanya kata Allah, kami tahu apa yang ada dalam hati mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, udah berpalinglah engkau dari mereka. Karena kami tahu apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang mereka ucapkan bahwasanya kami tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan bagi kalian, ini adalah dusta. Ini adalah kebohongan. Ya, yang dimana hati mereka pun menyelisihi apa yang mereka ucapkan. Kata Allah, kami tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'arid anhum, berpalinglah kalian dari mereka, wa'izhum, berikanlah mereka teguran, nasihat, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Ini tidak ya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selain untuk berpaling juga untuk memberikan peringatan. Ini poin yang terpenting yang banyak sekali dilupakan. Ada orang yang sekedar hanya berpaling kemudian berpaling tanpa memberikan teguran, tanpa memberikan nasihat. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah." Baik. Sebelum masuk ayat itu kita baca dulu ya di mana di halaman 278 poin yang ketiga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jika mereka ditimpa musibah akibat perbuatan tangan mereka sendiri yang diantaranya didapati dalam perbuatan mereka, mereka datang sambil bersumpah. Jadi bawa-bawa agama. Jadi pada intinya mereka akan menghiasi kebusukan ya, apa yang mereka lakukan dengan agama. Dengan agama. Ini mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Mencampur adukan antara yang syirik dengan tauhid. Mereka akan mengatakan yang sambil bersumpah bahwa mereka tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan dan taufik. Seperti yang terjadi di zaman sekarang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka menolak hukum Islam dan menggantinya dengan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan Islam. Tetapi mengaku apa yang mereka lakukan itu demi kebaikan dan lebih sesuai dengan kondisi zaman. Mereka katakan Al-Quran itu sudah tidak bisa lagi menjadi rujukan hukum. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan di padang pasir yang panas, yang gersang, diturunkan bagi orang-orang Arab ya. Ada tradisinya tidak sesuai dengan kita orang Indonesia. Mereka katakan seperti itu ya. Ini yang sudah kita dirumuskan oleh generasi-generasi terbaik sebelum kita yang melakukan perjuangan ya, melakukan kemerdekaan, yang berusaha untuk
memerdekakan negara kita. Ya. Ini semua untuk kebaikan kita. Kita hanya mengikuti. Ya. Apa yang telah kita canangkan ini lebih baik bagi kita di zaman kita saat ini. Kita tidak bisa berhukum dengan hukum Al-Quran. Itu apa yang mereka ucapkan. Maka Allah memperingatkan kepada mereka yang mengaku dirinya beriman sementara memiliki karakter munafik. Bahwa Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi di hati mereka dan sikap mereka yang berlawanan dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi orang-orang yang seperti itu sudah pasti apa yang ada dalam hatinya itu menyelisihi apa yang ada di diri. Jadi kalau ada orang yang menyibukkan dengan mendengar setiap statement-statement mereka, apalagi sampai mempercayai, ini barat membodohkan diri sendiri ya. Dan Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk menasihati mereka dengan perkataan yang membekas penuh dengan hikmah. Ini ya tugas yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Allah sudah menyingkap hakikat status mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang munafikin, tetap Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menasihati mereka. Kemudian Allah menjelaskan hikmah diutusnya para rasul, yaitu tidak lain hanya untuk ditaati dan diikuti oleh manusia betapapun hebat pemikirannya dan luas pengetahuannya. Ya. Di situ ada dalam ayat yang berikutnya yang tadi mau kita baca ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfiru faralahumur rasulullah wajadullaha tawwabar rahim." Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidaklah mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Jadi adanya Rasulullah itu adalah untuk ditaati. Adanya syariat yang dibawa oleh Muhammad itu untuk diberlakukan, untuk ditaati, untuk diikuti, bukan hanya untuk sebagai ya wawasan saja, wawasan Islami saja yang hanya ada di dalam kitab-kitab. Enggak, ya. Semua buku-buku yang berbicara tentang syariat Islam itu untuk diberlakukan, untuk dijadikan sumber hukum. Ya. Bukan untuk dikoleksi saja, tidak. Ya. Adanya Rasulullah itu untuk diikuti, untuk ditaati. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka, mereka akan datang kepadamu, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Apa maknanya di sini? Allah Azza wa Jalla ya membuka pintu taubat kepada siapapun yang bersalah. Apapun kesalahannya, sampai ya kesalahan yang dilakukan oleh orang munafikin ini. Kalau mereka sadar, mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat mereka. Ya, ini menunjukkan betapa luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya. Kita bayangkan ya, sebenarnya pembahasan ini pada intinya akan berpoin pada Allah itu tidak mau, tidak ridho, tidak suka ada ya di alam semesta ini yang mengatur selain Allah. Sesimpel itu sebenarnya pembahasan ini ya. Allah tidak mau, Allah tidak ridho kalau ada yang kemudian mengatur selain Allah. Allah merasa tersaingi. Yang berkuasa di alam semesta ini Allah, yang berkuasa di bumi ini Allah, yang berkuasa di langit itu Allah. Allah tidak mau memiliki ada orang yang menyaingi kekuasaannya. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, berarti orang ini membuat tandingan hukum dengan hukumnya Allah. Kalau ada orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti orang ini sudah menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam pembuatan hukum, dan Allah nggak suka itu. Allah nggak suka itu. Kalau seandainya kita manusia saja, kita manusia nih, manusia. Seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami misalnya. Seorang suami dia bekerja dari pagi sampai malam. Dia yang membeli rumahnya, ya. Dia membeli rumahnya dengan uang dia, ya, dengan pengeluaran dia susah payah. Kemudian dia taruh anaknya, ya, anak-anaknya, istrinya di dalam rumah tersebut. Dia ingin semua apa yang ada dalam rumah itu di bawah pengawasan dirinya. Dia ingin apa yang ada dalam rumah itu sekecil apapun yang terjadi dia harus tahu. Sekecil apapun peraturan harus dia yang mengatur. Harus dia yang berkuasa. Kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba masuk kemudian melakukan apapun yang dia inginkan di dalam rumah itu, pasti si pemilik rumah akan berteriak. Nggak akan ridho, nggak akan suka. Siapa orang ini? Dia masuk ke dalam wilayah lingkup kekuasaan saya, kemudian sok untuk mengatur ini dan itu. Ini kalau seandainya manusia saja, ya,
ya, terjadi dalam lingkup seperti itu, dia akan berteriak. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur, dalam mencipta, dalam semua seluruh urusan alam semesta ini semua di tangan Allah. Yang mengatur matahari, yang mengatur bulan, yang mengatur bintang, yang mengatur lautan, yang mengatur gunung, yang mengatur awan, langit, ya, angin, semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mau ada satu orang atau satupun makhluk yang kemudian ngikut-ngikut ngatur bersama Allah di alam semesta ini. Itu akan kembali permasalahannya dalam permasalahan itu, ya. Baik, sebentar. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya, ya, sudah sebutkan di sini, hikmah diutusnya para rasul yaitu tidak lain, tidak bukan hanya untuk ditaati dan diikuti oleh manusia. Betapapun hebat pemikirannya dan luas pengetahuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada rasulnya dengan sifat rububiyahnya yang menerapkan bagian yang khusus dan sifat rububiyahnya yang mengisyaratkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya, maaf. Pelan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ini di mana ayat terakhir? Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir, ya, ayat ini, maka demi Rabbmu. Ini sumpahnya Allah, demi Rabbmu. Karena biasanya Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ya, bersumpah dengan makhluknya. Wal asr, demi masa, ini kan makhluknya Allah. Masa, waktu itu kan makhluknya Allah. Wal fajar, demi waktu fajar, ya. Walayalin ashar, 10 malam terakhir, ya, 10 malam, malam yang 10 itu kan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi, demi matahari, ya. Walail, demi malam, ya. Di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan zatnya langsung. Ini menunjukkan akan permasalahan ini benar-benar permasalahan yang tidak bisa lagi untuk ditawar-menawar, ya. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Wahai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya. Lalu kemudian Allah menafikan keimanan setiap orang yang mengklaim beriman, tetapi tidak mau menjadikan hukumnya Muhammad sebagai rujukan sumber hukumnya. Tidak menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka. Apa hanya kewajibannya menerima hukumnya Muhammad? Tidak. Kewajiban berikutnya, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bukan hanya menerima hukumnya Muhammad, bukan hanya menerima syariatnya Allah sampai di situ saja, tidak. Tetapi benar-benar di dalam hati kita tidak boleh ada setitik pun rasa keberatan dengan hukumnya Allah. Tidak boleh setitik pun ada rasa keberatan dengan hukumnya Rasulullah SAW, syariatnya Rasulullah. Tidak boleh. Ya. Dan benar-benar hati kita menerima dengan sepenuhnya. Kalau ada rasa keberatan dengan hukumnya Allah, walaupun zahirnya itu dia menerima, maka di sini tetap tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya, ini ya Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang menafikan keimanan orang tersebut. Sehingga ini uh,
sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bersama, jangan sampai kita akhirnya tergelincir dalam perkara-perkara yang membatalkan keimanan kita. Capek kita ya, sudah beramal dengan amalan yang banyak sekali ya, peraturan yang banyak sekali. Ternyata ujung-ujungnya ada satu bab kekufuran yang kita tergelincir di sana dan menjadi kafir tanpa kita sadari. Ya, kita di dunia ini ya hanya sementara. Sudahlah, taat, patuhi Allah Subhanahu wa taala. Allah maunya apa? Allah maunya aturannya, memakai aturannya Allah. Ya sudah, pakai aturannya Allah. Allah menginginkan hukumnya dipakai, tidak boleh ada hukum yang lain, sudah gunakan itu ya. Pegang itu erat. Sabar dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, karena di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa ya, apa-apa yang tidak pernah mereka lihat dengan mata mereka, apa-apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, apa-apa yang bahkan tidak pernah terbesit dalam hati mereka, dan semuanya itu adalah kenikmatan-kenikmatan surga yang abadi kekal selama-lamanya. Dan kemudian di halaman 279 ya, beliau membahas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Allah bersumpah bahwa iman seseorang tidak akan sah dan benar kecuali dengan 3 hal. Pertama, menyelesaikan setiap perkara dan perselisihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, merasa puas dengan putusannya dan tidak merasa keberatan dalam hati atas putusan tersebut. Karena ketika punya masalah, rujuknya kepada hukumnya Rasulullah. Ketika sudah dikasih tahu, oh kamu seperti ini, ya sudah, terima hukum itu dengan apa? Dengan lapang dada, tidak boleh ada merasa keberatan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, menerima sepenuhnya atas putusan tersebut dan melaksanakannya tanpa menunda-nunda dan menyelewengkannya. Bagian kedua seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dalam ayat berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul adh-dhalimun." Dalam ayat berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Ini dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-44, ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-47. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang memutuskan perkara menurut barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dalam 3 ayat ini Allah vonis mereka sebagai orang kafir, orang zalim, orang fasik. Beliau katakan, apakah ketiga sifat ini berkumpul dalam satu pribadi? Artinya siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah akan dihukumi kafir, zalim, dan fasik sekaligus. Dengan dasar bahwa Allah menyifati orang-orang yang kafir dengan sifat kefasikan dan kezaliman. Seperti dalam firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat yang ke-254, wal kafiruna humuz zalimun. Allah sebutkan orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Jadi sama saja. Jadi ketika Allah menyebut orang zalim, bukan berarti tidak masuk kafir di situ. Orang zalim ya orang kafir. Karena Allah sebut orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian dalam At-Taubah ayat yang ke-84 Allah menyebutkan innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati sedangkan mereka dalam keadaan fasik. Baik. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebut orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya sebagai orang fasik. Jadi bisa dipahami bahwasanya orang yang kafir itu sudah pasti dia zalim. Orang yang kafir juga sudah pasti fasik. Apakah pemahaman seperti ini? Ya, sehingga setiap yang kafir pasti zalim dan sekaligus fasik. Ataukah ketiga sifat ini diberikan sesuai dengan keadaan dan bobot masing-masing dari mereka yang mau berhukum dan memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang terakhir inilah yang saya anggap paling tepat. Jadi dalam permasalahan ada khilaf ya, tapi beliau rojikan pendapat yang kedua. Maksudnya tergantung berapa bobot ya, dan bagaimana keadaan orang yang menolak hukumnya Allah. Jadi terkadang bisa fasik, terkadang bisa masuk ke dalam kezaliman, bahkan bisa masuk ke dalam kekafiran. Seperti itu maksudnya. Pendapat saya dalam masalah ini sebagai berikut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jika ia tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah dengan maksud mengejek, melecehkan, dan berkeyakinan bahwa yang lainnya lebih bagus dan bermanfaat bagi manusia, lebih layak untuk diterapkan, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Ya, ini mungkin sudah banyak ya statement-statement
yang kalau kita rujuk di berita, ya, ini banyak sekali statement-statement yang mengatakan bahwasanya ya kita ini di sini tidak berlaku, ya, tidak berlaku hukum Al-Quran, tidak berlaku hukum Islam. Dan kita di sini juga bukan negara Islam, ya di sini. Mereka katakan uh, hukum yang lain itu lebih layak untuk dijadikan hukum sebagai undang-undang dasar negara. Sedangkan Al-Quran itu tidak layak. Ya. Ada yang lebih layak dibandingkan dengan Al-Quran. Ini ucapan-ucapan yang sudah sangat jelas sekali. Kalau seandainya itu diucapkan oleh orang yang tadinya mengklaim keimanan, maka dia telah keluar dari keimanan dan telah meluncur sangat jauh dari keimanan. Di antara mereka itu ialah orang-orang yang membuat undang-undang dan aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menginginkan agar orang-orang merujuk pada aturan yang mereka buat itu. Mereka tidak menciptakan undang-undang yang menyimpang ini, melainkan dengan keyakinan bahwa aturan dan undang-undang yang mereka buat itu lebih baik. Ya. Layak, lebih layak, dan lebih berguna bagi manusia. Karena secara logika dan fitrah, orang memahami bahwa seseorang tidak meninggalkan suatu undang-undang dan beralih menggunakan yang lainnya kecuali bila ia berkeyakinan bahwa yang ia gunakan lebih bagus dari yang mereka tinggalkan. Ini tambih yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ya orang-orang yang membuat aturan selain aturan syariat Islam itu secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya undang-undang yang mereka pakai itu lebih baik dibandingkan dengan syariat Islam itu sendiri. Barang siapa yang memutuskan perkara dengan selain hukum Allah tanpa ada unsur melecehkan, menghina, dan tidak meyakini bahwa hukum yang selain dari Allah lebih bagus dan layak untuk diterapkan, maka ia telah berbuat kezaliman dan termasuk orang-orang yang zalim, bukan tergolong orang kafir, dan derajat kezalimannya tergantung kepada hukum yang dipakai dan sarana untuk menerapkan hukum tersebut. Barang siapa yang menerapkan hukum selain Allah dan afwan. Kalau tadi yang memutuskan perkara, kemudian berikutnya, barang siapa yang menerapkan hukum selain dari Allah dan tidak ada unsur melecehkan, menghina, dan meyakini bahwa yang lainnya lebih bagus dan lebih bermanfaat, tapi hanya sekedar mencari muka dan perhatian di hadapan pembuat aturan tersebut, atau mengharapkan suapan, ya, riswah, atau yang lainnya dari kepentingan dunia, maka orang tersebut fasik namun tidak kafir. Derajat kefasikannya tersebut ya berbeda-beda tergantung hukum yang dipakai dan sarana menerapkan hukum tersebut. Jadi tidak bisa beliau katakan dihukumi secara mutlak, tergantung apa kondisinya, ya, tergantung sarana yang dipakai untuk menetapkan hukum itu. Sarananya apa? Itu berbeda kasusnya ketika yang didasari ya, hukum dasarnya memang hukum Islam dengan negara yang sama sekali tidak berdasarkan dengan hukum Islam. Ini kasusnya berbeda-beda dan hukum statusnya juga berbeda-beda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sikap orang-orang Yahudi yang menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ini tentang apa ini bahasanya? Tentang ayat yang waktu itu terakhir sempat kita bahas, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Ya, bisa dibuka di halaman 275. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilah wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Kata Allah, mereka ini siapa ya? Orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah sesembahan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Ini kemarin kita bahas juga ya bagaimana Adi bin Hatim berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ahli kitab itu tidak menyembah pendeta-pendeta mereka, ya, mereka tidak sujud kepada pendeta-pendeta mereka." Tapi Rasulullah mengingatkan, bukankah mereka ketika mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut mengharamkannya? Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut menghalalkannya? Ya. Jadi kalau pendeta yang bilang haram, padahal Allah bilang halal, mereka ngikutin pendetanya, haram. Kalau pendetanya bilang halal, padahal Allah bilang haram, maka mereka akan mengikuti halal. Ini adalah bentuk peribadatan ahli kitab kepada para pendetanya, kepada para alim ulamanya. Baik. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sikap orang-orang Yahudi ini. Dan dibagi menjadi beberapa kelompok.
Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka mengetahui para rahib dan orang-orang alim mereka telah mengubah agama Allah. Mereka tahu nih, oh ini rahib-rahib ini, alim-alim ini sudah merubah agama Allah. Dan mereka mengikutinya dalam pengubahan tersebut serta meyakini bahwa mereka sedang menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Hanya karena mengikuti dan mematuhi para pemimpin mereka, para ulama mereka. Mereka mengetahui secara pasti bahwa mereka telah menyimpang dari agama para rasul, maka orang seperti ini telah kafir karena menjadikan selain Allah dan Rasulnya sekutu dalam membuat sumber hukum. Yang kedua, mereka meyakini dan mengimani hukum Allah, tapi mereka menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya sekedar menaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Seperti yang dilakukan sebagian orang Islam, mereka berbuat suatu maksiat, tetapi mereka masih meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan. Maka mereka termasuk ahlul kabair, yaitu pelaku dosa besar. Apa perbedaan dalam masalah penerapan hukum secara umum dengan penerapan yang hanya dalam masalah tertentu yang dilakukan oleh seorang hakim dengan menggunakan hukum selain hukum Allah? Karena masalah-masalah yang tergolong sebagai penerapan hukum secara umum tidak termasuk dalam pembagian di atas. Namun dia hanya tergolong dalam bagian pertama saja. Karena ia menerapkan suatu aturan yang bertentangan dengan Islam, karena ia meyakini bahwa hukum yang sekarang ia terapkan lebih bagus dari Islam dan lebih berguna bagi kehidupan manusia seperti yang telah saya sebutkan tadi di atas ya. Masalah berhakim dan memutuskan perkara tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah masalah yang sangat besar yang banyak di antara pemimpin Islam zaman sekarang terkena fitnah dengannya. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang tidak tergesa-gesa dalam menghukumi dan melemparkan tuduhan yang tidak seharusnya kepada mereka sebelum hal tersebut nyata dan jelas baginya. Karena masalah ini sangat berbahaya, semoga Allah memperbaiki pemimpin kaum muslimin. Bagi yang memiliki ilmu dan bekal yang cukup, hendaknya tidak segan-segan menjelaskan masalah ini kepada setiap pemimpin agar hujat tegak bagi mereka sehingga masalah menjadi jelas, sehingga orang-orang yang tetap pada kekafirannya tidak memiliki alasan lagi untuk tetap dalam, sedangkan orang-orang yang benar dalam keimanannya adalah berdasarkan pada bukti-bukti nyata. Jangan sekali-kali merasa kecil hati dan gentar dalam menjelaskan hal ini. Ketahuilah kekuasaan dan kekuatan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Baik, itu yang beliau sebutkan dalam permasalahan ini. Baik, kita habiskan ya, insyaallah. Kewajiban mengingkari taghut. Katakan wad dalilu, dalilnya yang dimaksud dengan dalil di sini adalah bagi wajibnya berhukum dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah dan ingkar kepada taghut. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam karena dalil-dalil dan keterangan serta penjelasan tentangnya telah nyata. Oleh karena itu setelah ayat tersebut ya Allah melanjutkan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Jika telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, maka jiwa yang masih murni dan bersih pasti akan memilih jalan yang lurus lagi benar dan meninggalkan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Allah dan beriman kepada taghut dan beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Allah memulai dengan mengingkari taghut sebelum menjelaskan iman kepada Allah. Jadi dalam ayat itu ya memberikan isyarat bahwa sebelum orang itu beriman kepada Allah, dia harus mengingkari dulu, dia harus kufur dulu kepada sesembahan selain Allah. Nah, inilah yang ada dalam pembahasan ya makna-makna yang terkandung dalam atau rukun-rukun yang terkandung dalam syahadat la ilaha illallah. Jadi syahadat la ilaha illallah itu punya dua rukun. Yang pertama disebut an-nafyu, kemudian yang kedua disebut al-itsbat. Nafyu ini adalah menafikan, meniadakan seluruh ilah. Jadi perkataan kita la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Ini kita menafikan seluruh ilah, seluruh sesembahan-sesembahan. Kalau ada orang yang menyembah monyet, kita menafikan monyet. Kalau ada orang yang menyembah sapi, kita menafikan sapi. Kita menafikan jin, kita menafikan manusia, kita menafikan batu, kita menafikan pepohonan, semuanya kita nafikan. Lalu setelah kita nafikan, datang rukun yang kedua yaitu al-itsbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah. Allah memulai dengan mengingkari taghut sebelum menjelaskan iman kepada Allah. Jadi harus ingkar dulu baru iman. Karena sesuatu dikatakan telah sempurna setelah cacat dan kerusakan yang ada padanya dihilangkan terlebih dahulu sebelum fondasinya diletakkan. Maknanya apa? Maknanya kita harus mengingkari seluruh ilah selain Allah terlebih dahulu, barulah kita beriman kepada Allah. Karena ya,
kesempurnaan dalam keimanan kepada Allah itu tidak akan tercipta kalau seandainya kita tidak kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang yang beriman kepada Allah, ada juga dia beriman kepada yang lainnya. Dia beriman kepada jin misalnya, dia beriman kepada kuburan misalnya. Dia beriman kepada Allah, beriman juga sama kuburan. Nah, ini dikatakan tidak beriman. Kenapa? Karena Allah tidak mau disekutukan. Ya, ya dia harus hanya menyembah Allah saja. Ketika dia ada pilihan lain selain Allah, di saat itu dia telah keluar dari Islam. Ini bedanya orang musyrik dengan orang kafir ya. Orang kafir itu benar-benar nggak nyembah Allah. Orang musyrik menyembah Allah dengan menyembah yang lainnya. Dan Allah nggak mau keduanya. Allah hanya mau manusia itu menyembah Allah semata. Hanya Allah pilih yang satu-satunya. Itu yang dikatakan sebagai muslim. Katakan sebagai muslim. Ketika ada saingan selain Allah yang dia sembah, dia ikuti, dia taati, maka tidak lagi disebut sebagai seorang mukmin. Dalam sebuah ungkapan disebutkan hendaknya menghilangkan cacat terlebih dahulu sebelum mengisi dengan yang baik. Taib. Maknanya apa? Kalau kita seandainya mau mengisi gelas ya dengan air misalnya, maka terlebih dahulu kita cuci dulu apa yang ada dalam gelas itu dari kotoran-kotoran. Nggak bisa langsung kita isi karena akan bercampur. Begitu juga dalam keimanan. Sebelum kita mengisi hati kita ini dengan keimanan, kita bersihkan dulu apa yang ada dalam hati kita dari berbagai kesyirikan dan kekufuran. Kalau misalnya selama ini masih percaya khurafat-khurafat, selama ini masih percaya dengan dukun, selama ini masih percaya dengan hal-hal yang menjatuhkan kita dalam kesyirikan, itu dibersihkan terlebih dahulu, baru beriman kepada Allah. Nggak boleh dicampur. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Artinya berpegang teguh kepada tali agama yang amat kuat. Yang dimaksud al-urwatul wuthqa adalah tali agama Islam. Renungkanlah Allah menggunakan kata faqad istamsaka dan tidak menggunakan tamassaka, karena makna istamsaka lebih kuat dari makna tamassaka, karena tamassaka hanya berarti memegang, sedangkan istamsaka berarti memegang dengan kuat. Terakhir, pembahasan yang terakhir adalah hubungan antara Islam, sholat, dan jihad. Rasul amri al-Islam. Pokok agama adalah berserah diri, yaitu Islam. Maksud penulis berdalil dengan hadis di atas adalah bahwa segala sesuatu pasti ada yang terpenting, dan sesuatu yang terpenting yang dibawa Nabi Muhammad adalah Islam. Wa amuduhu sholat. Sedangkan tiang dari Islam itu adalah sholat. Karena agama Islam tidak tegak jika sholat tidak ditegakkan. Oleh karena itu, pendapat yang kuat bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dihukumi kafir. Karena sudah tidak ada lagi. Baik, sebentar, beres. Baik. Beliau katakan ya, pendapat yang kuat. Ini memberikan isyarat bahwa permasalahannya adalah khilaf ya. Pendapat yang kuat bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dihukumi kafir dan sudah tidak ada Islam dalam pribadinya setelah ia meninggalkan sholat. Wa dzirwatu sanamihil jihadu fisabilillah, dan puncak tertinggi dalam Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Puncak yang paling tinggi dan sempurna adalah jihad di jalan Allah. Karena biasanya seseorang kalau sudah mampu membenahi dirinya, maka ia berusaha untuk membenahi orang lain dengan cara jihad dan perjuangan di jalan Allah agar Islam tegak. Dan tidak ada yang tinggi dan menonjol selain kalimat Allah. Maka barang siapa yang berperang untuk menegakkan dan menjadikan kalimatullah yang paling tinggi, berarti ia berperang dan berjuang di jalan Allah, dan jadilah Islam yang tertinggi di atas segala-galanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Hanya Allah yang lebih mengetahui segala. Semoga salawat dan salam Allah tetap tercurah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi menutup risalahnya dengan mengembalikan ilmu kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui atas segala sesuatu, dan semoga salawat dan salam tercurah atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dengan demikian selesailah pembahasan tentang 3 landasan utama dan apa yang berkaitan dengannya. Semoga Allah memberikan pahala yang paling baik kepada penulis risalah ini, dan semoga kita mendapatkan bagian pahala dan balasannya. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau di tempat yang mulia. Sesungguhnya dialah yang maha pemurah lagi maha
belas kasih, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi pembahasan kita tentang wajibnya seorang muslim untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya permasalahan itu ya dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab uh, tauhid itu disebut dengan permasalahan tasyri'. Tasyri' ya. Tasyri' dari kata syarra'a yusyarri'u. Syarra'a yusyarri'u adalah membuat hukum, membuat syariat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita yang boleh membuat syariat, yang boleh membuat aturan itu hanya Allah, bukan yang lainnya. Kalau ada yang lainnya, ya dia membuat syariat tandingan, aturan tandingan selain Allah, maka itulah disebut sebagai taghut sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang tadi kita bahas. Ada sebuah ayat yang menarik dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121 ya, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am ayat yang ke-121, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi bangkai ya, bangkai itu tidak boleh dimakan. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Memakan bangkai adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan ya akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Membantah apa? Bahwasanya bangkai itu haram dimakan. Mereka akan katakan, oh enggak, bangkai itu halal. Siapa membisikkan perkataan itu? Setan. Dan Allah katakan, jika kamu menuruti mereka, menuruti apa? Menuruti untuk menghalalkan bangkai. Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis siapapun yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadi orang yang musyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai ya kesyirikan, berbagai kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, tauhid kita sampai kita bertemu dengan Allah sehingga semua apapun yang kita lakukan dari berbagai dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dan Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya tanpa hisab dan tanpa adab. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ahsanallahu ilaikum. Na'am, tafadhal. Alhamdulillah illadzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakallahu khair wa barakallahu fik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah akhirnya kita telah tuntas membahas buku atau kitab ulasan tuntas tentang tiga prinsip pokok. Tiga prinsip pokok: siapa Robmu, mengenal siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah yang disyarah atau dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dapat dipahami serta diamalkan dan juga insyaallah dapat didakwahkan walau hanya satu ayat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita seperti biasa lanjut ke sesi tanya jawab kepada jamaah yang ingin bertanya. Silakan di unmute saja speakernya atau bisa melewat kolom chat yang insyaallah nanti akan Anda bacakan. Ini alhamdulillah ini kita sepertinya tidak dibatasi oleh Google ya, mungkin karena kita masih memakai link yang lama. Alhamdulillah Allah beri kelancaran. Alhamdulillah. Ya. Baik, bagi yang mau bertanya silakan tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kita di akhir daripada pembahasan usul salasah. Jika disampaikan tadi ternyata sangat jelas ya Ustadz. Yang Allah masukkan seseorang itu ke dalam jannah adalah dengan iman.
Sedangkan bahasanya begini Ustadz, ayat yang disampaikan hari ini memang betul-betul sesuatu yang luar biasa bagi kita yang betul-betul berharap ingin berjumpa dengan Allah di dalam jannah. Artinya surat An-Nisa 60 sampai 65 tadi, kemudian di surat An-Nisa 44, 45, 47 itu menjadi tafakur bagi kita Ustadz. Artinya begini, itu berkaitan yang selama ini mungkin menjadi koreksi bagi kita bersama. Kita menganggap bahwa keimanan kita cukup dengan beribadah kepada Allah Ta'ala semata dengan sholat, puasa, zakat, rukun Islam. Itu sudah mencukupkan, bahwa itu sudah menjamin kita masuk ke dalam jannah. Ternyata kan bahasannya tidak demikian. Kita harus memahami kita hidup di dalam lingkungan ini, artinya ada aturan yang itu berkaitan kita diatur dan kita mau nggak diatur dengan aturan selain Allah Ta'ala, kaitannya dengan ayat-ayat tadi. Dan yang paling penting lagi di sini yang harus kita pahamin di surat Al-Maidah tadi ya, yang 44, 45, 46 itu ya Al-Maidah 44 ya Ustaz, 44, 5 benar. Itu artinya penamaan kafir, zolim maupun fasik itu adalah penamaan dari Allah terkait dengan perbuatan seseorang. Artinya walaupun seseorang tidak disebut kafir oleh manusia, tapi di sisi Allah dia disebut kafir tanpa dia sadarin. Itu yang disebut Ustadz ya, kafir tanpa sadar. Artinya betapa penting, ya, artinya betapa pentingnya kita mengetahui, oh ini perbuatan kekafiran. Karena tidak ada yang menyampaikan itu kecuali ilmu. Atau kita memiliki orang di sekitar kita yang mengetahui kita sudah melakukan perbuatan kekafiran. Betapa mengerikannya Ustadz. Artinya ini bukan sesuatu pelajaran yang selesai, khatam, cukup gitulah. Artinya tidak demikian. Nah, saya sampaikan ini sebagai penutup. Apakah kita mencukupkan pembelajaran ini karena kita sudah selesai membahasnya? Apakah artinya kita sudah paham dengan apa yang Allah inginkan yang akan menyelamatkan betul-betul kita di dalam kubur dan dapat kita masuk ke dalam jannah Allah Ta'ala yang tadi Ustadz sampaikan, kita berharap masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa hisab. Masya Allah, itu sesuatu keinginan yang luar biasa Ustadz, terlebih di zaman sekarang. Itu kembali Ustadz, itu yang ingin saya komentarin dan saya sampaikan. Mohon penjelasan dan pencerahannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Masya Allah, memang penting bagi kita untuk mempelajari semua lini dan celah yang ada di dalam agama ini. Para jamaah sekalian, ya, perlu diingatkan kembali bagi kami maupun bagi jamaah sekalian, sesungguhnya pintu untuk masuk dalam Islam ini satu saja. Mudah. Kita bersyahadat, dengan syahadat kita masuk ke dalam Islam. Tapi perlu diketahui ketika kita sudah masuk ke dalam Islam, banyak sekali celah-celah ya, yang kalau kita tidak sadari kita bisa keluar dari Islam yang sudah kita berada di dalamnya. Celah-celah yang menjadikan kita keluar itu banyak sekali. Kesyirikan-kesyirikan itu banyak sekali bentuknya, berbagai macam. Kekufuran-kekufuran itu berbagai macam bentuknya. Nah, sekarang bagaimana agar kita ini selesai? Bagaimana caranya agar kita ini selamat, tidak masuk ke dalam neraka? Dengan bertemu dengan Allah, menjaga tauhid kita. Itu saja yang kita perjuangkan. Ya, kalau sekarang orang ini, ya, Masya Allah, orang mengabarkan tentang corona aja manusia begitu takutnya ya. Tapi ketika Al-Quran mengabarkan tentang neraka, tentang bahaya syirikan, bahaya kekufuran, hati kita itu sangat ngefek. Hati kita biasa-biasa saja. Apakah kita menganggap Al-Quran itu sebagai dongeng belaka? Kan tidak. Kita beriman kepada Al-Quran. Apapun yang Allah kabarkan dalam Al-Quran itu seharusnya membuat hati kita itu terenyuh. Membuat hati kita itu hanyut. Membuat hati kita itu sedih. Membuat hati kita itu takut. Membuat hati kita itu semakin berharap dengan pertemuan dengan Allah. Membuat hati kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya seperti itu. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang neraka, seharusnya takutnya kita ketika membaca Al-Quran itu lebih takut ketika kita membahas tentang bagaimana corona. Harusnya lebih takut. Maka sangat penting bagi kita untuk
mempelajari ya, perkara-perkara dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alhamdulillah ya, itu dalam kitab Al-Usul Salatah ini. Jadi Usul Salatah ini adalah kitab yang memang dijadikan standar ya, standar pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan akidah dan tauhid ya. Dan ini juga dipelajari di mana-mana, mau di Timur Tengah, di mana-mana semua mempelajari, mulai dari kitab Usul As-Salatah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi barakah, dan setidaknya itu dapat menyelamatkan kita dari amarah, murka, dan nerakanya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Jazakumullah khair atas penjelasan dari Ustadz dan komentarnya dari jemaah. Toib, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Tafadholi. Anak Ustadz, Bismillah. Tentang kesyirikan dalam berobat, Ustadz, itu apa ya? Kalau orang tua biasanya kan kebanyakan dengan dukun, nah itu sudah dihukumi. Kalau yang mau belajar pasti dia bisa menghukumi bahwa itu suatu kesyirikan. Nah, kalau di zaman modern sekarang Ustadz malah berobat dengan batu, entahkah batu itu yang dikatakan mempunyai kekuatan karena bahan alaminya batu itu, kemudian batu itu ada juga yang dipanaskan. Apakah itu sama dengan berobat dengan besi yang dipanaskan? Apakah hal-hal tersebut juga bisa menimbulkan kesyirikan seperti itu, Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Untuk batu yang dipanaskan itu Anda belum pernah mendapatkan ya. Berarti seperti apa? Tapi kalau misalnya pun itu terjadi, batu dipanaskan kemudian ditempelkan dalam ke tubuh orang yang sakit, itu tetap tidak bisa disamakan dengan kai. Karena kai itu menggunakan besi. Nah, dan itu pun hukumnya makruh. Kita lebih baik untuk menjauhkan diri kita dari pengobatan kai. Nah, sekarang masalahnya, apakah orang-orang yang melakukan pengobatan itu ya meyakini bahwasannya ya batu itu dapat memberikan manfaat atau menolak madarat? Kalau sudah ada keyakinan seperti itu kepada batu, ya dia memiliki kekuasaan di alam semesta ini selain kekuasaannya Allah, itu jelas kesyirikan dan kekufuran yang memang harus kita jauhi dan kita lindungi keluarga kita dari hal tersebut ya. Untuk lebih detailnya masalah pengobatan dengan batu yang dibakar, Anda belum pernah mendapati ya seperti apa, apakah itu ada ilmiahnya atau tidak. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair atas penjelasannya Ustadz dan juga jawaban dari jemaah. Dan pertanyaan dari jemaah, Afwan. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sebenarnya dalam masalah perdukunan ini, Masya Allah ya, ini masalah yang sangat membahayakan bagi akidah keluarga terdekat kita. Jadi sebenarnya sekarang ini dukun-dukun ini bukan hanya sekedar di tempat-tempat yang gelap ya, bukan hanya tempat-tempat yang angker ya, mereka sudah masuk melewati channel-channel YouTube mereka ya. Banyak sekali perdukunan yang ada di channel-channel YouTube, dan yang nge-like itu Masya Allah banyak sekali, yang komentar, yang memuji ya. Dukun-dukun putih itu ya, itu banyak sekali di sosmed-sosmed, dan ini benar-benar kesyirikan yang luar biasa itu kan. Dan banyak dari kaum muslimin ini yang tidak paham tentang dosanya, dosa syirik, sehingga ini menjadi tugas bagi kita semua untuk memperhatikan lebih dalam permasalahan akidah kita, permasalahan tauhid. Kita lindungi anak-anak kita, keluarga terdekat kita. Kalau kita memang tidak bisa menjadi seorang penyeru ya, tidak bisa menjadi seorang ustadzah, menjadi ustadz, paling tidak keluarga kita, yang dimana mereka di bawah penguasaan kita, di mana kita adalah sebagai pemimpin mereka, mereka selamat dari hal-hal itu ya, sehingga kita bisa selamat bersama. Barakallahu fikum. Barakallah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Masya Allah. Dukun-dukun sekarang juga sudah mengikuti perkembangan zaman Ustaz ya.
Iya, masalah teknologi ya. Teknologi juga. Iya, Anda bayangkan itu bagaimana dengan Dajjal itu kan. Iya, Masya Allah Ustaz. Fitnahnya sangat besar sekali, paling besar ya Ustaz fitnahnya ya Ustaz ya. Iya, fitnahnya itu luar biasa. Ustadz Afwan, tadi yang dimaksud dengan dukun putih itu apa? Emangnya ada dukun yang putih, Ustadz? Maksudnya seperti apa dukun hitam dengan dukun putih itu? Anda Bedanya sebenarnya itu istilah yang sebenarnya sama saja antara dukun karena Bukan. mereka saling menggunakan kekuatan jin gitu kan di dalam apa yang mereka lakukan. Dukun putih, dukun hitam itu sebenarnya sekedar istilah saja ya. Ada dukun yang suka nyantet. Nyantet itu biasa diistilahkan dengan dukun hitam seperti itu. Sedangkan dukun putih itu ya kebanyakan ya orang-orang yang memakai sorban, orang-orang pakai baju gamis, orang-orang pakai sarung, ngasih zikir-zikir ya, zikir-zikir dari Al-Qur'an, ngasih zikir maksudnya dengan zikir-zikir tertentu, Allah 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 1000 kali misalnya, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali misalnya. Ya itu dukun putih itu. Itu untuk memelekan masyarakat bahwasanya ternyata ada orang yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk menipu. Ya, mereka menggunakan ayat-ayat Allah untuk menipu, padahal di balik itu semua terjadi berbagai kekufuran dan kesyirikan, dan orang itu nggak paham. Yang mereka tahu, oh saya dikasih amalan zikir, nggak tahu amalan zikirnya itu isinya apa dan kenapa dikhususkan dengan bacaan-bacaan tertentu. Rata-rata orang-orang yang seperti itu ketika misalnya dibacakan ayat-ayat ruqyah kepada mereka bereaksi semuanya. Walaupun yang mereka amalkan tiap harinya bacaan zikir yang diambil dari Al-Quran sekalipun. Ya, mereka menyuruh untuk puasa dengan puasa-puasa tertentu di hari-hari tertentu, ya. Mereka menyuruh kepada bersemedi di tempat-tempat tertentu, yang menyendiri tempat-tempat tertentu, ya. Kedoknya adalah kedok Islam. Nah, ini dan kalau dilihat di channel-channel YouTube kadang-kadang lucu juga ya, antara dukun putih dengan dukun hitam itu mereka saling menyerang, kemudian saling akhirnya nanti banyak komunikasi, ini dukun, masya Allah ya. Mereka nggak katakan dukun, mereka katakan kiai ya, mereka katakan ustadz gitu kan, ustadz ini menyerang dukun-dukun santet, ustadz ini kemudian menghabisi dukun-dukun santet dengan ilmu yang dia punya, padahal si ustadznya itu atau kiainya itu pun adalah seorang dukun ya, yang memakai ya kesyirikan dan memakai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari ilmu sihir itu sendiri. Ustadz, satu hal nih mau ditanyakan terkait dengan kekinian. Kan tadi kita belajar mengenai yang Allah halalkan dan Rasulullah halalkan, kita halalkan, yang diharamkan kita haramkan, gitu ya Ustadz. Pada saat kita Nah, menyelisihinya, maka itu termasuk sesuatu kekufuran. Nah, terkait ini Ustadz yang lagi fenomenal nih, ya, bahasanya keren, fenomenal. Artinya gini, terkait dengan vaksin nih Ustadz. Vaksin ini kan bermacam bagai mengatakan ada yang haram di sisi ininya dari segi zatnya gitu loh. Yang jelas dari segi secara orang-orang yang memiliki ilmu lah Ustadz ya. Kita melihat pasti ada di segala sisi, pasti ada sisi yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan tidak, ada yang ini. Nah, tetapi kan di sini bentuk kita sebagai kehati-hatian karena kita kan dilarang untuk melakukan apa-apa yang haram. Maksudnya itu memasukkan sesuatu barang yang minimal pada saat kita meragukan itu subhat, kan kita harus tawakuf lah, atau kita mencari dulu kebenaran. Ini bagaimana Ustadz kalau ada seorang yang berilmu dalam arti ilmu agama yang mengetahui haram-haram, tapi dia menganjurkan untuk kita tetap melakukan, seseorang itu melakukan vaksin. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? baik, barakallahu fiki, jazakillah khair. Vaksin itu sendiri kan ya ini kembali kepada ahlinya ya, yang menyingkap akan kandungan yang ada di vaksin itu sendiri. Beberapa ahli sudah menyingkap bahwasannya di situ terdapat unsur babi atau unsur yang diharamkan. Sebenarnya ketika seseorang itu dia mengetahui hal itu, harusnya dia menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Nah, cuma masalahnya seperti ini. Masalahnya kita tahu nih hukum dasarnya adalah haram. Nah, orang yang menganjurkan, orang yang memiliki background ilmu syar'i misalnya, kemudian mereka termasuk orang yang membolehkan. Mereka membolehkan pun tidak serta-merta membolehkan begitu saja.
Seperti misalnya nggak bisa kita samakan juga dengan yang tadi yang mengharamkan bangkai, karena itu mereka menghalalkan bangkai ya. Orang yang menghalalkan bangkai ya mereka menghalalkan bangkai tanpa ada kaitan waktu dan kondisi. Kapanpun dia mau makan bangkai silahkan. Sedangkan dalam kondisi yang diperbolehkan dalam Islam kan kondisi darurat. Nah, sedangkan yang mereka pakai itu adalah hujah untuk darurat. Nah, itu satu hujah yang tidak bisa kita samakan kejadian ini dengan kejadian apa yang tadi kita bahas di dalam surat Al-An'am tadi. Jadi ya sudah, sekarang tiap orang ya sudah jadi apa namanya, ya beristihad masing-masing. Ya, kita memiliki pemahaman bahwasanya vaksin itu adalah haram, tidak boleh divaksin. Ya, kita jaga diri kita dengan keluarga kita. Adapun orang-orang yang kemudian membolehkan dengan dalih darurat, ya kita serang secara ilmiah juga. Kita serang secara ilmiah, kita bantah secara ilmiah daruratnya itu dari segi apa daruratnya. Apakah kita kemudian didatangi oleh pihak berwajib kemudian ditodong kepala kita dengan pistol, kan enggak seperti itu juga. Nah, itu seperti itu ya. Itu coba untuk diskusikan secara ilmiah ya. Tapi kalau untuk menurunkan hukum sebagaimana yang tadi di dalam surat Al-An'am dihukumin kepada orang-orang yang membolehkan vaksin dengan dalih ya itu karena darurat, itu tidak bisa diturunkan hukumnya. Barakallahu fikum. Ya, artinya begini ya Ustadz, artinya kan tadi kita bilang itu kan penamaan itu kan terkait dengan perbuatan ya Ustadz. Artinya menamakan gitu loh. Yang menamakan itu kan Allah. Artinya pada saat seseorang misal dalam seperti itu kan tidak langsung jatuh nama dengan bahwa dia itu suatu kekufuran kafir gitu loh Ustadz. Artinya tidak langsung kan ada kekufuran itu kan ada bersifat mutlak ya Ustadz. Ada nanti kita baru takfir muayyan gitu loh. Artinya di sini kan barang siapa melakukan ini, dia melakukan ini disebut Allah kafir, disebut ini barang siapa ini fasik, demikian. Nah, kafir secara mutlak ataupun penamaan itu. Nah, terkait dengan vaksin ini kan kita menghati-hatikan dalam bentuk ini kan tadi Ustadz bilang apalagi kami di sisi-sisi di usia yang di ujung-ujung ini sangat berusaha untuk apa yang didapat sedikit ilmu ini berusaha untuk dapat mendapatkan janjinya Allah Ta'ala gitu loh Ustaz. Artinya itu tidak sampai yang kita harus hati katakan. Kalau kita ini kan tadi sebetulnya kita meyakinin kekufuran. Tapi kalau sifatnya darurat itu sampai batas mana? Artinya ini harus dipahami demikian ya Ustaz. Ya, harus dipahami. Darurat itu darurat sampai apa? Kita apakah tidak ada cara lain untuk menjaga diri kita dari corona gitu kan? Kalau Anda lihat dengan kondisi kita sekarang, kita belum sampai ke tahap darurat. Belum sampai ke tahap darurat. Baik Ustadz, insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dengan kalau kita boleh, kalau bukan boleh, artinya gini, makarnya itu kan pasti kita dijaga. Allah lebih makarnya, maksudnya tuh sesuatu yang kita sedang berusaha untuk menjaga apa yang menjadi masih pertentangan itu dan kita tahu ada sisinya demikian. Mudah-mudahan dengan memohon pertolongan dan rahmat Allah Ta'ala kita dilindungi dari apa yang harus kita jaga diri kita. Insya Allah itu Ustaz. Kita punya Allah yang maha. Jadi untuk vaksin sendiri ya, saya punya teman, beliau alumni Sudan, ya, baru beberapa hari yang lalu wafat, ya, karena corona. Nah itu padahal dia sendiri sudah divaksin 2 kali. Jadi itu memang benar-benar meyakinkan kembali anak pribadi dan kawan-kawan, memang vaksin itu tidak bisa. Padahal dia ini bukan orang tua, tidak, masih muda, mungkin usianya 30-an, 30 atau 31. Divaksin 2 kali, masih muda divaksin 2 kali, badannya seger, bugar, kuat. Jadi memang itu tidak terbukti bisa menjaga seseorang itu dari corona itu sendiri, tidak bisa. Terasa ya Ustadz, kita ini sedang memang betul-betul diuji samanya Allah Ta'ala. Sejauh mana keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala. Ya. Iya. Insya Allah. Sebagian dua sisi ya Ustadz, sebagian kadang malah Ustadz yang kita katakan berilmu, tapi mereka malah ada yang apa ya, sepertinya malah menakut-nakutinya itu malah kayak tingkat tinggi. Terus sebagian juga ada juga Ustadz yang membenarkan bahwa udahlah ini memang fitnah untuk orang Muslim gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai lah dengan ilmu
yang Allah titipkan ke kita. Dan ya mungkin terbukti dengan perbedaan ketika kita mau belajar dan tidak mau belajar ya Ustadz. Tapi ya itulah Iya, benar. perbedaan sisinya ketika orang yang berilmu dengan ilmunya sampai sebatas ilmu dan sampai sebatas hati, itu kadang-kadang ya Allah ya Robbi, sampai di mana ini gitu. Itu kadang-kadang membuat down sendiri, tapi kembali lagi ke pembelajaran, sudahlah qadarullah gitu. Ya semoga kita dijauhkan dari orang-orang zalim, segitu aja yang sepertinya kemampuan kita Ustadz. Iya, jadi memang untuk permasalahan ini jamaah sekalian, kalian dirahmati Allah, kita ini dalam mencari kebenaran ini sebenarnya tidak ada ya, kata sudah, nggak ada. Kita ini selalu disyariatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, boleh kita menggali ilmu, boleh kita mendengar dari siapapun, asalkan orang itu mengembalikan kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi SAW menurut pemahaman as-salafus salih, menurut pemahaman para sahabat. Ketika sudah melenceng dari sana, maka itu sudah tidak bisa lagi kita jadikan sebagai hujjah. Ya, itu salah satu ikhtiar kita dalam terus belajar. Tapi kita jangan lupa, ya, kita ini punya akal yang lemah. Sedangkan ya syubhat itu, fitnah itu di luar sangat banyak. Kita kalau mengandalkan akal kita, kalau kita mengandalkan diri kita, sesat kita. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah. Benar, Allah mudahkan kita untuk apa? Untuk mengikuti kebenaran. Allah tunjukkan sesuatu itu yang batil dengan yang batil. Jadi tidak samar-samar. Dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjauhi yang batil itu. Karena terkadang kita ini ketika sudah merasa belajar dan sudah merasa cukup, ya sudah merasa aman. Tidak. Kita terus belajar, Patokannya apa? Patokannya Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat. Ketika ada yang keluar itu, maka tidak perlu untuk kita dengarkan. Ya, itu yang menjadi menjadi apa yang harus kita lakukan di zaman fitnah ini, dengan terus meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan yang lurus, bukan jalan yang kemudian samar lalu kemudian berbelok. Gitu ya. Jangan pernah putus untuk berdoa. Berdoa sama Allah untuk diberikan jalan yang lurus, ya, dijauhkan dari para dai yang kemudian menyeru kepada abwaab jahannam. Barakallahu fikum. Barakallah. Afwan Ustaz, tadi koneksi anak terputus Ustaz. Jadi yang pas baru mulai depan tuh nasihat Ustaz tuh sepertinya belum nggak terekam Ustaz. Mungkin bisa diulang sedikit yang awal-awal Ustaz. Afwan. Yang mana itu? Yang awal-awal yang depan tentang tadi. Dzulhijjah ya? Bukan Zulhijjah Ustaz. Yang apa namanya? Yang tadi ini yang barusan Ustaz nasihat Ustaz yang ini. Nah, awal-awal yang tadi Ustaz baru mulai ngomong itu vaksin mungkin. Koneksi Ana terputus yang tadi habis mulai setelah vaksin itu ya. Sekitar berapa menit yang lalu Ustaz? Cuma beda berapa menit. Setelah vaksin atau yang mana? Abu Arkan? Setelah vaksin? Setelah vaksin. Tadi di depan terputus tuh tadi Pak Ustaz baru mulai ngomong yang membahas soal vaksin, itu terputus. Koneksi Ana terputus, afwan. Bisa diulang mungkin biar terekam gitu. Depan-depannya tadi, afwan. Ustadznya bingung yang mana nih Ustadz ya? Anda bingung, iya bingung. Yang ngomong juga bingung yang mana. Artinya memang begitu betul. Yang tadi ini sesudah yang ini baru terakhir ngomong nih. Yang terakhir pesan Ustadz terakhir itu. Pertanyaannya Bu Juniba kali. Iya. Ya, pertanyaan tentang meminta doa apa gimana?
Mungkin ini Ustadz, kalau saya nggak khilaf tadi itu Ustadz menyampaikan kita tetap berilmu, Nah, iya ya tuh, nah. berdoa, ya Nah, itu berilmu, depannya berdoa, itu gitu. ya, nah. Ya jangan lupa tetap meminta dengan ihdinas siratal mustaqim itu kali ujungnya kalau Bu Ya, itu Juniba tadi ujungnya. setuju. Ya, itu Ya, ujungnya tuh, itu depannya itu tadi ujungnya begitu. awalannya tadi koneksi anak terputus tuh. Iya. Ya, Ustadz dinasihatin lagi aja kan Ustadz, dimulai dengan yang sehat untuk kembali ke jalan yang lurus aja Ustadz. Begitu aja. Oh. Bagaimana Bu Met, gimana? Artinya tadi kan ada terputus itu kan mau dicari Ya. kata yang mana lebih tepat kan nggak mungkin nih kita mencarinya yang mana. Iya. Artinya mungkin diingatkan kembali aja karena kita hidup di zaman fitnah. Tadi Ustadz kan Nah, menyampaikan seperti itu. nasihat terakhir sebenarnya nasihat terakhir, Bu, nasihat Iya, terakhir. betul. Nah, akhirnya saya target bahwa kita hidup di zaman fitnah, artinya tidak berhenti kita ke dalam bahwa apa namanya belajarnya itu loh. Artinya kita tetap belajar, meminta samanya Allah. Kita nggak pernah puas. Artinya tetap supaya terhindar dari subhat. Demikian mungkin mudah-mudahan itu bisa mencukupin kali, insya Allah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bismillah. Jadi untuk nasihat di akhir pertemuan kali ini, insyaallah ya, kita tentu memiliki kebutuhan terhadap ilmu syar'i. Ya, ada teman-teman kita yang dulu ikut belajar sama kita, tapi beriring dengan kesibukan aktivitas dunia, akhirnya mereka tambah jauh dari ilmu syar'i. Jauhnya mereka dari ilmu syar'i itu menyebabkan hati mereka gersang, ya, dan bahkan mudah sekali untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Orang itu kalau dia selalu berkutat dalam ilmu syar'i, maka hatinya akan lembut, hatinya akan tenang. Permasalahan itu akan mudah bagi dia untuk dia lewati. Nah, tapi bukan berarti juga ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, kita menelan mentah-mentah apapun semua yang diucapkan oleh para dai yang kita belajar kepada mereka, tidak. Kita harus tetap punya standar. Standar kebenaran itu apa sih? Standar kebenaran itu adalah Al-Quran, hadis, menurut pemahaman para sahabat. Itu standar kebenaran. Ini harus tiga-tiganya ini lingkupnya harus ada semua. Tidak boleh ada satupun yang hilang. Jadi kaidahnya ya, lihat, undur maqala wala tanzur man qala. Kita tidak perlu lihat siapa yang berbicara, tapi kita lihat fokus kepada apa yang dia bicarakan. Apa yang menjadi hujah dia. Ya, apa yang menjadi alasan dia berpendapat atau mengeluarkan statement demikian. Kalau yang menjadi hujah dia adalah Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, kita terima. Walaupun mungkin orangnya kita lihat dia tidak berkompeten dalam hal itu misalnya. Ya, ataupun orang yang selama ini kemudian kok kita lihat menyelisihi kita. Nah, itu tidak apa-apa kita untuk belajar, menggali, tapi kita harus punya standar kebenaran. Standar kebenaran yang dengannya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan ikhtiar itu kita bisa selamat dari zaman fitnah. Zaman yang penuh dengan syubhat yang luar biasa banyaknya. Orang-orang yang menyuruh kepada neraka tidak lagi menggunakan baju-baju, pakaian-pakaian ahli neraka, tapi mereka menggunakan pakaian-pakaian ahli hak, ya, dipinjam sama mereka. Mereka pakai zahir-zahir, pakaian yang mereka pakai adalah pakaian ahli hak, tapi yang mereka serukan adalah kebatilan. Nah, dalam memahami apa yang mereka katakan, ya, apa yang para dai yang kita belajar atau mendengarkan dari mereka, ya, kita pilih-pilih itu tadi, ya. Selain kita memakai standar yang tadi sudah kita tetapkan, jangan lupa untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan yang hak menjadi yang hak, benar-benar hak jelas. Dan kita minta kepada Allah untuk dimudahkan untuk mengikuti hak itu. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga, ya, untuk ditunjukkan sesuatu yang batil itu menjadi yang batil, tidak samar-samar, sehingga kita bisa menjauhi diri kita dari sesuatu yang disebut dengan kebatilan tersebut, ya. Jadi intinya jangan, ya, menolak kebenaran dari siapapun. Tetap belajar, tetap mendengar, ya, tapi jangan sampai kita tidak punya filter. Ya, ada orang yang kemudian udah saya nggak mau ngaji, udah saya nggak mau belajar lagi, saya udah nggak percaya sama siapapun. Nah, akhirnya sudah dia dengan itu kita khawatirkan itu merupakan khutwat syaitan, ya, dalam menjauhkan dia dari agama. Ini wallahi jamaah, ya, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, ini saya banyak dapati orang-orang seperti itu di kehidupan saya sendiri pribadi, yang dimana mereka sudah mempunyai sudah mungkin sudah kecewa dengan para dai yang ada, akhirnya nggak mau belajar sama sekali, akhirnya sesat, ya, sekarang sesat.
Bahkan ada sebagian yang kemudian murtad. Allahul musta'an. Ada yang kemudian mereka murtad padahal mereka dulu belajar tauhid, mereka belajar akidah, mereka mengeluhkan tentang tauhid akidah, tapi akhirnya endingnya murtad. Kenapa? Karena jauh dari ilmu, jauh dari ayat-ayat Allah, ya, jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak punya lagi pegangan dalam kehidupan, nggak punya lagi apa yang harus mereka ikuti, siapa yang harus mereka ikuti, siapa yang harus mereka jadikan panutan, itu nggak ada, hilang semuanya. Akhirnya ketika itu bermainlah setan di sana, disesatkan, diberikan. Kalau seandainya syubhat itu tidak lagi mempan oleh mereka, karena mereka adalah ahlu tauhid misalnya, ya sudah dipermainkan syahwatnya dipermainkan. Syahwat dipermainkan, mereka lengah di situ, di bab itu, akhirnya sedikit demi sedikit terkikis tauhid mereka. Dan keberhasilan setan ketika bisa memurtadkan mereka, waliyadzubillah. Dan itu, ana cerita seperti ini bukan dongeng orang lain, enggak. Ini kisah pribadi ana yang ana saksikan dari beberapa orang yang ana kenal. Jadi kita harus tetap belajar, harus tetap belajar. Dimanapun, kapanpun harus tetap belajar. Karena hati ini butuh siraman, ya, ibarat tanaman yang butuh untuk disiram terus menerus. Tapi ingat, dalam belajar kita juga nggak boleh menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh para dai tersebut. Kita harus punya filter, yaitu ya Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat, dan terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjukkan kepada yang benar dan ditunjukkan kepada yang batil, agar kita dapat menjauhkan diri kita dari yang batil dan mengikuti sesuatu yang benar tersebut. Itu mungkin nasihat yang dapat ana berikan kepada jamaah dan kepada ana pribadi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas nasihatnya. Masya Allah, insya Allah dapat kita dapat istiqomah di jalan yang lurus ini, Ustaz. Karena untuk kita kalau kita mau pergi-pergi aja, mau traveling aja, kita mau rihlah aja, kita butuh persiapan yang sangat detail mungkin ya. Ini kita melakukan perjalanan ke akhirat yang terus lama-lamanya harus lebih detail lagi, persiapannya harus lebih banyak lagi gitu Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah nih bonus hari ini banyak nih Ustadz buat kita semua. Bu Isna yang baru gabung ada bertanya, saya mungkin nih. Bu Isna. Baiklah, tidak menjawab. Alhamdulillah Ustadz, nanti karena kita sudah terakhir hari ini membahasnya, nanti kita coba rembukan apa yang mesti lanjutannya apa, atau kita bagaimananya Ustadz ya. Nanti insya Allah demikian. Saya bincang dulu kepada jemaah yang lainnya. Nah, insya Allah. Baik, karena sudah menunjukkan jam 2:30 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kita akhiri, ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz dan keluangan waktu oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz Ayyub dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk dalam surga firdausnya. Dan juga untuk keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita semua yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya dan berikan kesabaran. Amin. Dan juga bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh keluarga yang ditinggal keluarganya ada yang meninggal, semoga Allah berikan kesabaran pada keluarga yang ditinggalkan, sehingga menjadi penggugur dosa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fikum, Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.